Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridwan Maulana. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang metode mengajar. Metode secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai sesuatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kata mengajar itu sendiri berarti memberi pelajaran. Jadi, metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam pengajaran adalah keterampilan memilih metode. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan contoh metode mengajar dengan cara ceramah dan tanya jawab. Anak-anakku ya, kita hari ini akan belajar mengenai tentang ketentuan sholat ya. Oke? Apa itu ketentuan sholat? Ya, jadi ketentuan sholat itu merupakan hal yang wajib ya dilaksanakan ya. Sebab apa? Sholat itu merupakan perintah untuk Tuhan ya, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagi seorang Muslim itu hukumnya wajib ya. Kalau wajib itu apa? Bila ditinggalkan mendapatkan dosa, bila dilaksanakan mendapatkan pahala. Iya ya. Apalagi ini tentang sholat. Sholat itu merupakan hal penting bagi agama Islam ya. Sebab kenapa? Sholat itu merupakan tiang agama. Tahu kalian tiang? Tahu kan? Tiang itu bangunan, di bangunan ada tiangnya. Bila tiangnya tidak ada, gimana bangunannya? Runtuh, betul. Iya, rubuh ya, tidak berdiri ya. Maka agama Islam itu salah satu tiangnya itu yaitu sholat ya itu. Nah, oke ya. Jadi apa aja ketentuan sholat itu? Pertama yaitu ada syarat sah sholat ya. Pertama sah sholat. Nah, jadi yang pertama itu syarat sah sholat ya. Ada apa aja dalam syarat sah sholat itu? Yang pertama ada syarat wajib ya. Ada syarat yang harus wajib dimiliki, ditentukan ya. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat itu beragama Islam ya, beragama Islam pertama itu. Jadi kalian ya untuk melaksanakan sholat itu pertama harus beragama Islam ya. Kalau misalkan udah beragama Islam, misalkan agama Kristen, bisa nggak? Bisa ya, tapi tidak dicatat amal ibadah ya, tidak dapat pahala ya. Kenapa? Yang pertama itu tadi apa? Harus beragama Islam. Berarti kalau yang bukan Islam, misalkan agama Kristen, ya harus masuk Islam dulu ya, supaya sholatnya diterima. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Balik itu apa? Ya, cukup umur ya, umurnya udah berakal sehat, udah bisa berpikir ya, itu ya udah cukup umur. Itu yang kedua ya. Cirinya apa kalau udah bisa mengikuti sholat itu atau sudah balik itu? Kalau perempuan sudah baik, kalau laki-laki sudah datang mimpi basah. Itu ya cirinya ya. Biasanya ketika waktu SMP mulainya ya itu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang terakhir syarat wajib sholat itu apa? Berakal sehat ya. Berakal sehat itu apa? Sadar kita itu ya, kalau berbuat sesuatu itu sadar ya, tahu kalau kita tuh mau melakukan sholat ya, tahu bahwa itu perintah Allah ya, harus sadar, berakal sehat ya. Berarti kalau tidak berakal sehat, contohnya apa? Orang gila ya, itu tidak bisa ya. Kemudian apalagi yang belum berakal itu? Contohnya bayi ya, anak-anak itu kan, anak-anak belum bisa berpikir ya, akalnya belum sempurna ya, orang gila. Kemudian apalagi orang yang baru bangun tidur ya,
Tiba-tiba kalau baru mau tidur suka apa kalian? Ngelamun ya? Ya, ngulem ya. Jadi pertama itu ya berakal sehat ya. Jadi harus sadar dulu ya, berakal dulu. Kita itu bisa berpikir ya. Jadi kalau tiba-tiba bangun tidur langsung sholat, ngulem gak baca-baca ya. Ya itu enggak ya. Pertama itu jadi harus berakal sehat ya. Jadi itu syarat wajib sholat. Jadi itu ya tentang apa? Ketentuan sholat. Ya, yang pertama itu tentang apa? Syarat sah sholat. Ya, jadi ada dua, ada syarat sah sholat sama rukun-rukunnya. Ya, yang tadi saya Bapak sampaikan yaitu tentang syarat sholat terlebih dahulu. Ya, ada berapa tadi? Ada dua syarat sholat itu, yaitu syarat wajib sama syarat sah sholat. Ya, sekarang Bapak tanya. Nah, kalau syarat wajib sholat ada berapa? Oh, siap. Juan. Pertama apa? Agama Islam. Betul. Kedua? Balik. Betul. Ketiga? Sehat. Oke, pintar. Juan. Ya, jadi ada tiga ya syarat wajib sholat itu. Pertama apa? Beragama Islam. Kedua itu balik. Dan yang ketiga apa? Berakal sehat. Ya. Nah, kalau syarat sah sholat ada berapa? Cukup. Oh siap, Najwa. Oh, pertanyaan pertama. Yang pertama itu apa? Oke, kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua. Oke, betul. Selanjutnya apa? Oke, yang ketiga, yang keempat. Nah, pintar yang terakhir itu. Pintar hebat ya. Jadi ada berapa? 5 ya. Jadi ada 5, yaitu suci dari hadas besar sama hadas kecil. Selanjutnya itu suci badan, pakaian, sama ketiga dari najis di tempat sholat. Dan yang ketiga itu menutup aurat. Keempat sudah di bawah waktunya. Dan yang terakhir itu menghadap kiblat. Nah, Bapak tanya ke Restu. Sekarang Restu, kalau dalam satu hari ya sholat ada berapa waktu? 5. Pinter. Pertama apa? Pertama pas pagi subuh. Kedua siang. Hah? Kemudian asar. Kemudian pinter. Oke. Nah, sip, bagus ya kalian ya. Jadi itu ya, bisa ya, hafal ya, bisa tahu ya. Nah, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan ya mengenai tentang ketentuan sholat ya. Pertama itu tentang syarat sah sholat dulu. Nanti pertemuan selanjutnya yaitu Bapak menjelaskan tentang rukun-rukun sholat ya. Ya, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebih Bapak memaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah contoh praktek metode mengajar dengan cara ceramah dan tanya jawab. Jadi, metode ceramah ialah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Sedangkan metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Itulah penjelasan dari saya mengenai metode mengajar dengan cara ceramah dan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.